Dunia diplomasi internasional kembali diguncang oleh ketegangan luar biasa antara dua tokoh yang selama ini dikenal sebagai rival abadi di kawasan Timur Tengah dan sekitarnya. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dua pemimpin dengan karakter keras dan gaya politik yang sama-sama tidak kenal kompromi, kini berada dalam titik konfrontasi paling tajam sepanjang sejarah hubungan kedua negara. Ketegangan ini bukan lagi sekadar perang kata-kata di podium internasional, melainkan telah merambah ke ranah hukum yang jarang terjadi antar negara yang secara resmi masih menjalin hubungan diplomatik. Kantor Kejaksaan Agung Istanbul telah mengajukan dakwaan yang mengejutkan dunia kepada Pengadilan Pidana Berat ke-10 Istanbul, menuntut Netanyahu bersama 34 pejabat tinggi Israel lainnya dengan total hukuman yang mencapai angka fantastis, 4.596 tahun penjara. Angka ini bukan salah ketik, bukan pula hiperbola media, melainkan hasil akumulasi dari berbagai pasal dakwaan yang dijatuhkan secara berlapis kepada 35 terdakwa sekaligus. Dengan rentang hukuman mulai dari 1.102 tahun 9 bulan hingga puncaknya 4.596 tahun untuk masing-masing terdakwa. Dakwaan ini secara spesifik berkaitan dengan penyerangan pasukan Israel terhadap Global Sumut Flotilla, sebuah armada kapal sipil pembawa bantuan kemanusiaan menuju Gaza yang dicegat di perairan internasional pada awal Oktober tahun lalu. Netanyahu didakwa bersama sejumlah pejabat tinggi lainnya, termasuk Menteri Pertahanan Israel Katz, mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Eyal Zamir, dan Komandan Angkatan Laut David Saar Salama, atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, perampasan kemerdekaan, penyiksaan, hingga perampokan yang diperberat. Langkah hukum ini terjadi di tengah momentum yang sangat strategis, hanya beberapa hari menjelang penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi NATO yang akan digelar di Ankara pada tanggal 7 dan 8 Juli. Ini menjadi pertemuan puncak kedua yang pernah diselenggarakan Turki sebagai tuan rumah, setelah sebelumnya Istanbul menjadi lokasi KTT NATO pada tahun 2004. Pemilihan Ankara sebagai tuan rumah kali ini bukan tanpa makna politis yang dalam. Turki, sebagai negara dengan kekuatan militer terbesar kedua di aliansi NATO setelah Amerika Serikat, tengah memosisikan dirinya sebagai kekuatan penyeimbang baru di kawasan yang penuh gejolak, mulai dari perang Rusia-Ukraina yang belum menemukan titik akhir, konflik berkepanjangan di Timur Tengah, hingga rivalitas global yang semakin kompleks antara blok barat dan kekuatan-kekuatan baru dunia. Namun ironisnya, di saat Turki berupaya tampil sebagai pemain kunci dalam arsitektur keamanan transatlantik, negara ini justru tengah berada dalam konfrontasi terbuka dengan salah satu sekutu strategis Amerika Serikat di kawasan, yaitu Israel. Dakwaan raksasa ini menjadi simbol betapa dalamnya keretakan yang telah terjadi antara Ankara dan Tel Aviv. Dokumen dakwaan yang dikutip harian Hurriyet tersebut berargumen bahwa pengadilan Turki memiliki yurisdiksi berdasarkan hukum maritim internasional serta ketentuan pidana domestik dengan merujuk pada sejumlah pasal yang berkaitan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun para analis kebijakan luar negeri tetap menyebut langkah pengadilan Istanbul ini sebagai manuver politik yang jauh melampaui batas kewajaran hukum internasional yang lazim. Sebab secara praktis, putusan semacam ini nyaris mustahil dieksekusi mengingat Netanyahu dan pejabat-pejabat Israel yang didakwa tidak berada di bawah yurisdiksi Turki dan tidak mungkin diserahkan untuk diadili di Istanbul. Kasus ini pun kecil kemungkinan akan berujung pada penangkapan nyata. Namun ia menambah panjang daftar upaya hukum internasional yang menyasar para pejabat Israel terkait perang di Gaza. Kementerian Luar Negeri Turki sendiri menegaskan bahwa pihaknya akan terus berpihak pada warga sipil yang tidak bersalah dan akan terus mengupayakan agar Netanyahu bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukannya. Meski dampak eksekusinya diragukan, dampak simbolisnya jauh lebih besar. Ini adalah pesan politik yang dirancang untuk mengisolasi Israel di panggung internasional, sekaligus menegaskan posisi Erdogan sebagai pemimpin dunia Islam yang paling vokal menentang kebijakan Israel di Gaza. Sinan Cidi, seorang peneliti senior di Lembaga Kajian Foundation for Defense of Democracies, menyebut langkah pengadilan Turki ini bukan sekadar manuver hukum yang berlandaskan akal sehat, melainkan lebih tepat disebut sebagai pertunjukan politik. Menurutnya, dakwaan yang mencakup tuduhan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan ini sejalan dengan pola yang lebih luas, yakni eskalasi yang terus dilakukan Erdogan terhadap Israel. Sebuah pola yang menurutnya disengaja dan telah diperhitungkan jauh sebelum konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel meletus belakangan ini. Ia bahkan menelusuri akar kebencian ini hingga ke tahun 2008, saat Erdogan mulai secara sistematis membongkar kemitraan yang dulu sangat kuat antara Turki dan Israel, sebuah hubungan yang dulunya dibangun atas dasar kepercayaan, mencakup kerjasama intelijen, kemitraan militer, pariwisata, dan perdagangan. Rentetan retorika keras dari kedua belah pihak semakin memperkeruh suasana menjelang KTT NATO. Dalam sebuah pernyataan resmi, Kementerian Luar Negeri Turki bahkan berani membandingkan Netanyahu dengan Adolf Hitler,
Sebuah tuduhan yang sangat provokatif dan dianggap banyak pihak sebagai eskalasi yang tidak perlu. Tidak melayani tujuan diplomatik apapun selain memperlebar jurang permusuhan. Bahasa semacam ini bukan sekadar luapan amarah semata, melainkan dirancang secara sengaja untuk memobilisasi dukungan domestik dan regional, sekaligus mengisolasi Israel dari panggung dunia internasional. Kedekatan Turki dengan kelompok-kelompok seperti Hamas semakin menempatkan Ankara pada posisi yang berseberangan bukan hanya dengan Israel, tetapi juga dengan arsitektur keamanan Barat yang secara formal masih menjadi bagian dari keanggotaan Turki di NATO. Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, dalam sebuah wawancara televisi dengan kantor berita Anadolu, bahkan menuding secara terbuka bahwa Israel tidak dapat hidup tanpa memiliki musuh, dan setelah rampung dengan Iran, pemerintahan Netanyahu kini tampak mengarahkan narasi permusuhan baru kepada Turki. Fidan menegaskan bahwa kecenderungan ini bukan sekadar retorika politik sesaat, melainkan sudah mulai mengakar menjadi semacam strategi resmi negara Israel dalam memetakan ancaman di kawasan. Ia bahkan menyebut bahwa bukan hanya pemerintahan Netanyahu, tetapi juga sebagian tokoh oposisi Israel turut berupaya menempatkan Turki sebagai sasaran permusuhan berikutnya. Pernyataan ini menegaskan bahwa dari sudut pandang Ankara, merekalah pihak yang justru merasa sedang dijadikan target oleh Israel, bukan sebaliknya. Di sisi lain, langkah pengadilan Turki untuk mendakwa pejabat-pejabat Israel juga dipahami bukan sebagai provokasi yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari strategi yang lebih besar. Pemerintahan Erdogan tampak memanfaatkan setiap instrumen yang tersedia, baik hukum, retorika, diplomasi, hingga potensi kekuatan militer untuk menantang posisi Israel di kawasan. Ini bukan perilaku seorang mediator yang berhati-hati, melainkan postur negara yang mencari konfrontasi sembari tetap menjaga kemungkinan penyangkalan yang masuk akal. Ketegangan ini juga diperparah oleh serangkaian pernyataan Erdogan yang semakin lama semakin tajam dalam beberapa pekan terakhir. Dalam sebuah pidato di sebuah acara politik pada pertengahan April, Erdogan melontarkan rentetan pernyataan keras dalam satu tarikan napas yang sama. Ia lebih dulu menyinggung soal gencatan senjata, menuding bahwa pada hari gencatan senjata justru diberlakukan, Israel membunuh ratusan warga sipil tak berdosa di Lebanon, sebelum kemudian menyebut bahwa Netanyahu telah dibutakan oleh darah dan kebencian. Dalam pidato yang sama itu pula, Erdogan menambahkan bahwa seandainya Pakistan tidak turut memediasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran, Turki sudah menunjukkan sikapnya kepada Israel, dan ia menyamakan kemungkinan intervensi Turki dengan presiden ketika negaranya masuk ke Libya dan Nagorno-Karabakh, seraya menegaskan bahwa Turki bisa saja melakukan hal serupa terhadap Israel apabila diperlukan kekuatan dan persatuan. Rangkaian pernyataan dalam satu pidato ini kontan memicu kekhawatiran luas di kalangan pengamat keamanan regional, sebab ini merupakan salah satu ancaman paling eksplisit yang pernah dilontarkan seorang pemimpin negara anggota NATO terhadap Israel dalam satu forum yang sama. Sebelum pidato tersebut, Erdogan sempat memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tentang kemungkinan provokasi dan sabotase yang dapat merusak kesepakatan gencatan senjata yang baru dicapai antara Amerika Serikat dan Iran. Meski Erdogan tidak secara spesifik menyebut pihak yang dimaksud, Netanyahu merespons dengan gusar dan mengkritik Erdogan secara terbuka, menegaskan bahwa di bawah kepemimpinannya Israel akan terus memerangi rezim Iran dan para proksinya. Berbeda dengan Erdogan yang menurutnya justru mengakomodasi Iran sembari membantai warga Kurdi di negaranya sendiri. Sehari setelah kritik itulah, Erdogan membalas dengan pidato yang memuat rangkaian pernyataan kerasnya soal Lebanon, Netanyahu yang dibutakan darah dan kebencian, serta ancaman Libya dan Karabakh tersebut. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, kemudian ikut merespons dengan nada yang tidak kalah keras, menciptakan siklus saling serang verbal yang seolah tak berkesudahan antara kedua pemerintahan. Eskalasi terbaru dan paling relevan justru terjadi hanya beberapa hari sebelum KTT NATO digelar. Pada akhir Juni lalu, sehari sebelumnya Erdogan menyatakan bahwa apa yang ia sebut sebagai Zionisme yang genosidal, okupatif, dan ekspansionis merupakan ancaman eksistensial bagi Turki. Sebuah pernyataan yang melanjutkan pola retorika keras sejak dimulainya perang akibat serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Kementerian Luar Negeri Israel langsung menyampaikan kecaman keras, menyebut Erdogan sebagai seorang diktator yang mengejar lawan politik, memenjarakan jurnalis, dan mendukung kelompok-kelompok jihadis. Menanggapi hal itu, dalam sebuah sesi kabinet pada hari Minggu, Netanyahu menyampaikan peringatan serius bahwa Israel menanggapi retorika Erdogan terhadap negara Yahudi tersebut dengan sangat serius dan akan menyampaikan kekhawatiran ini secara langsung kepada Amerika Serikat. Menurut laporan media Ibrani yang dikonfirmasi kepada media internasional oleh kantor Perdana Menteri, hampir tidak ada hari yang berlalu tanpa Erdogan menyerukan kehancuran negara Israel. Dan Netanyahu menegaskan bahwa sejarah bangsanya mengajarkan untuk menanggapi serius setiap pihak yang menyatakan niat menghancurkan mereka. Yang membuat momentum ini semakin panas.
Pada hari yang sama pula, kabinet Israel justru memberikan persetujuan bulat terhadap resolusi pengakuan pembantaian warga Armenia di era Kesultanan Ottoman pada Perang Dunia Pertama sebagai genosida. Sebuah langkah yang secara luas dipandang sebagai serangan balasan diplomatik yang sengaja diarahkan kepada Ankara. Sejak dimulainya Perang Gaza, Erdogan dikenal sebagai salah satu pemimpin dunia yang paling keras mengkritik Israel, menuduh Yerusalem melakukan genosida di Gaza. Menyambut baik surat perintah penangkapan dari Mahkamah Kriminal Internasional terhadap para pemimpin Israel, bahkan menyerukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk merekomendasikan penggunaan kekuatan terhadap Israel. Para pejabat senior Turki lainnya pun turut memanaskan situasi. Menteri Dalam Negeri Turki bahkan pernah secara terbuka menyerukan agar Turki turut serta membebaskan Yerusalem. Sebuah pernyataan yang oleh pihak Israel dianggap sebagai bentuk provokasi yang sangat serius dan tidak pantas dilontarkan oleh pejabat negara sahabat sesama anggota NATO. Beberapa media Barat dan Israel bahkan melaporkan bahwa pada penutupan bulan Ramadan tahun 2025, Erdogan sempat memanjatkan doa yang isinya meminta agar Israel dihancurkan. Sebuah doa yang jika benar disampaikan, menjadi salah satu pernyataan paling ekstrim yang pernah dilontarkan seorang kepala negara terhadap negara lain yang masih menjalin hubungan diplomatik resmi dengannya. Di tengah memanasnya hubungan Ankara dan Tel Aviv, posisi Amerika Serikat menjadi variabel yang sangat menarik untuk dicermati. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dilaporkan tetap menjalin hubungan baik dengan Erdogan, meski ketegangan Turki dengan Israel semakin meningkat. Trump bahkan pernah melontarkan dugaan bahwa Turki berpotensi memberikan dukungan kepada Iran apabila konflik di kawasan semakin meluas. Meskipun hingga kini tidak ada indikasi konkret bahwa Ankara akan terlibat secara langsung dalam konfrontasi militer melawan Israel maupun Amerika Serikat. Yang menarik, di saat bersamaan, Trump juga mengisyaratkan kemungkinan penjualan sejumlah alat utama sistem persenjataan kepada Turki menjelang KTT NATO di Ankara, termasuk kabar mengenai rencana penjualan jet tempur siluman F-35 beserta puluhan mesin pesawat tempur. Sebuah langkah yang jelas memunculkan kekhawatiran serius di kalangan pejabat keamanan Israel, mengingat teknologi tersebut bisa saja suatu saat digunakan dalam konteks yang tidak menguntungkan bagi Israel di masa depan. Pengalaman militer Turki dalam berbagai operasi di Suriah dan Irak juga dinilai telah meningkatkan kemampuan tempur pasukannya secara signifikan, baik dalam peperangan perkotaan maupun operasi di wilayah pegunungan yang sulit. Meski Israel dan Turki secara formal masih memiliki hubungan diplomatik yang belum diputus sepenuhnya, relasi kedua negara dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami pasang surut yang tajam dan kembali memanas seiring dengan konflik yang berlangsung di jalur Gaza serta meningkatnya saling kritik antara para pemimpin kedua negara di berbagai forum internasional. Dakwaan 4.596 tahun terkait insiden flotila ini sebenarnya bukan langkah hukum pertama yang diambil Turki terhadap Netanyahu. Beberapa bulan sebelumnya, pada awal November tahun lalu, sebuah pengadilan pidana Turki di Istanbul telah lebih dulu menerbitkan surat perintah penangkapan yang terpisah terhadap Netanyahu bersama puluhan pejabat tinggi Israel lainnya. Kali ini atas tuduhan genosida yang lebih luas terkait operasi militer di jalur Gaza secara keseluruhan, bukan hanya soal insiden kapal bantuan. Surat perintah tersebut turut menyeret nama Menteri Pertahanan Israel, Menteri Urusan Keamanan Nasional yang dikenal berhaluan sangat keras, Kepala Staf Angkatan Bersenjata, hingga Komandan Angkatan Laut Israel. Kedua langkah hukum ini, baik surat perintah penangkapan bulan November maupun dakwaan flotila bulan April, menunjukkan pola yang sama, yaitu pengadilan Turki secara berkelanjutan membangun jejak hukum formal terhadap pucuk pimpinan Israel dari berbagai sudut, meski keduanya nyaris mustahil dieksekusi secara nyata. Ketegangan ini juga terjadi di tengah friksi yang sangat intens antara Turki dan Israel terkait isu Gaza pasca perang, di mana kedua negara saling berebut pengaruh mengenai siapa yang berhak terlibat dalam pasukan penjaga perdamaian yang akan ditempatkan di wilayah tersebut. Pemerintah Israel secara tegas menolak kehadiran pasukan Turki di Gaza, dengan alasan bahwa Turki tidak menginginkan Hamas benar-benar dilemahkan atau dihilangkan, melainkan justru ingin mempertahankan eksistensi Hamas, mengingat adanya kesamaan ideologis antara pemerintahan Erdogan dengan Hamas, yang sama-sama berakar dari gerakan politik Islam. Sebagai respons atas perang Gaza, Turki telah memutus hubungan dagang dengan Israel, melarang kapal-kapal Israel berlabuh di seluruh pelabuhan Turki, melarang pesawat militer Israel terbang melintasi wilayah udara Turki, serta berkoordinasi dengan negara-negara Arab, khususnya Mesir dan Arab Saudi, untuk bersama-sama menentang kebijakan Israel di kawasan. Erdogan bahkan pernah menolak kehadiran Netanyahu dalam forum konferensi perdamaian internasional di kota Sharm el-Sheikh, Mesir. Ketegangan semacam ini menunjukkan bahwa konflik antara kedua negara bukan lagi sekadar perang retorika, melainkan telah merambah ke ranah kebijakan konkret yang berdampak langsung pada hubungan ekonomi, militer, dan diplomatik kedua negara.
Menariknya, proposal pengakuan genosida Armenia yang disetujui kabinet Israel tersebut sebenarnya sudah diajukan lebih dulu oleh Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa'ar, dan baru mendapat persetujuan bulat kabinet bertepatan dengan momen ketegangan retorika puncak akhir Juni lalu. Langkah ini menandai perubahan signifikan dalam sikap Israel, mengingat selama bertahun-tahun Israel cenderung menghindari pengakuan resmi atas peristiwa tersebut demi menjaga hubungan diplomatik dengan Turki. Menteri Luar Negeri Israel menilai bahwa pembantaian terhadap warga Armenia merupakan fakta sejarah yang selama ini terus disangkal oleh pemerintah Turki, dan mengingatkan bahwa sedikitnya 32 negara di dunia, termasuk Amerika Serikat, telah mengakui tragedi yang menewaskan sekitar 1,5 juta warga Armenia tersebut sebagai genosida. Proposal ini masih memerlukan persetujuan parlemen Israel, yakni Knesset, sebelum resmi berlaku sepenuhnya sebagai kebijakan negara. Erdogan langsung menolak keras langkah tersebut dan balik menuding Israel sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas banyaknya korban sipil Palestina di jalur Gaza. Dalam pidato yang disiarkan televisi usai rapat kabinet Turki, Erdogan menegaskan bahwa pihaknya sama sekali tidak memedulikan tuduhan yang dilontarkan oleh apa yang ia sebut sebagai jaringan yang tangannya berlumuran darah puluhan ribu warga Gaza yang tidak bersalah, sebagian besar di antaranya perempuan dan anak-anak. Pemerintah Turki secara konsisten menolak istilah genosida untuk peristiwa yang terjadi pada sekitar tahun 1915 tersebut, dengan berpendapat bahwa korban jiwa terjadi dalam situasi perang saudara, konflik, dan kekacauan pada masa runtuhnya Kekaisaran Ottoman, bukan sebagai upaya pemusnahan sistematis terhadap etnis Armenia. Saling serang antara kedua negara terkait isu sejarah ini semakin menegaskan bahwa hubungan Turki-Israel kini telah memasuki fase konflik multidimensi, mencakup isu Gaza, isu Armenia, isu Suriah, hingga persaingan pengaruh regional yang jauh lebih luas. Kompleksitas ini menjadikan KTT NATO di Ankara sebagai panggung yang penuh muatan politis, di mana Turki sebagai tuan rumah harus memainkan peran ganda, yaitu sebagai anggota aliansi militer Barat yang seharusnya menjunjung solidaritas transatlantik, sekaligus sebagai kritikus paling vokal terhadap salah satu sekutu strategis Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Para pengamat kebijakan luar negeri menilai bahwa risiko terbesar dari eskalasi ini bukan sekadar kemerosotan hubungan diplomatik semata, melainkan potensi salah perhitungan yang bisa memicu konfrontasi yang lebih besar. Jika dibiarkan tanpa kendali, lintasan hubungan Turki-Israel yang terus memburuk ini dikhawatirkan tidak hanya akan semakin mendestabilisasi hubungan bilateral kedua negara, tetapi juga akan mempersulit upaya Amerika Serikat dalam mengelola kawasan Timur Tengah yang sudah sangat rentan terhadap gejolak baru. NATO sebagai aliansi yang beranggotakan 32 negara, dengan lebih dari 3,3 juta personel militer aktif dan anggaran pertahanan lebih dari 1,6 triliun dolar Amerika Serikat per tahun, kini menghadapi tantangan internal yang tidak kalah rumit dibandingkan ancaman eksternal yang selama ini menjadi fokus utamanya, yakni bagaimana menjaga soliditas aliansi ketika salah satu anggota kuncinya justru terlibat konfrontasi terbuka dengan mitra strategis sekutu utamanya sendiri. Ketegangan antara Turki dan Israel ini sesungguhnya bukanlah fenomena yang muncul secara tiba-tiba, melainkan hasil akumulasi dari perjalanan hubungan yang panjang dan penuh liku selama puluhan tahun. Untuk memahami mengapa dua negara ini bisa sampai pada titik permusuhan sedemikian dalam, kita perlu menengok kembali ke masa lalu, ke era ketika Turki dan Israel justru menjalin salah satu kemitraan strategis paling erat di kawasan Timur Tengah. Sebuah era yang kini terasa begitu jauh dan hampir tidak dapat dipercaya jika dibandingkan dengan kondisi permusuhan yang terjadi hari ini. Turki sebenarnya adalah negara mayoritas Muslim pertama yang mengakui kedaulatan Israel. Sebuah keputusan yang diambil pada masa awal berdirinya negara Israel, jauh sebelum negara-negara Arab lainnya bersedia melakukan hal serupa. Hubungan ini kemudian berkembang menjadi kemitraan yang sangat strategis, terutama pada era sebelum kepemimpinan Erdogan, ketika kedua negara saling bertukar intelijen, menjalin kerja sama militer yang intensif, bahkan melakukan latihan gabungan angkatan udara secara rutin. Israel pada masa itu memandang Turki sebagai jangkar penting untuk menjaga stabilitas di kawasan yang mayoritas dihuni oleh negara-negara yang secara historis menolak eksistensi Israel. Sementara bagi Turki, kemitraan dengan Israel membuka akses terhadap teknologi militer canggih serta memperkuat posisi tawar Ankara di mata Washington. Namun, seiring naiknya Erdogan dan partainya yang berlandaskan ideologi politik Islam ke puncak kekuasaan, arah kebijakan luar negeri Turki terhadap Israel mulai bergeser secara bertahap namun pasti. Titik balik yang paling sering disebut oleh para pengamat adalah insiden yang terjadi di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, ketika Erdogan secara terbuka mengkritik keras tindakan Israel di Gaza di hadapan publik internasional. Dalam momen yang kemudian menjadi ikonik tersebut, setelah audiens memberikan tepuk tangan kepada tokoh Israel yang hadir, Erdogan menyampaikan kekecewaannya secara terang-terangan, menyebut bahwa ia merasa sangat sedih melihat orang-orang bertepuk tangan atas apa yang menurutnya adalah tindakan pembunuhan,
dan menegaskan bahwa hal itu sangat salah. Moderator forum bahkan sampai harus meminta Erdogan untuk mengakhiri pernyataannya karena dianggap telah melampaui waktu yang disediakan. Insiden Davos ini menjadi semacam pembuka jalan bagi rentetan ketegangan yang lebih besar di kemudian hari. Puncaknya terjadi pada tahun 2010 ketika kapal bernama Mavi Marmara yang berbendera Turki dan membawa aktivis serta bantuan kemanusiaan menuju Gaza sebagai bagian dari armada kebebasan yang lebih besar, dicegat oleh pasukan komando Israel yang turun dari helikopter di perairan internasional. Upaya penyergapan tersebut berujung pada insiden berdarah, dengan sekitar 10 aktivis asal Turki tewas dalam baku hantam di atas kapal tersebut. Insiden ini memicu kemarahan besar di Turki dan menjadi salah satu titik terendah dalam hubungan kedua negara pada masanya, hingga akhirnya membutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum kedua negara bersedia melakukan normalisasi hubungan secara resmi. Normalisasi itu ditandai dengan telepon langsung Netanyahu kepada Erdogan pada tahun 2013, di mana pemerintah Israel secara resmi menyampaikan penyesalan atas insiden tersebut dan menyebutnya sebagai kesalahan operasional. Sementara Erdogan menerima permintaan maaf tersebut atas nama rakyat Turki dan Israel, turut menjanjikan kompensasi bagi keluarga para korban. Meski sempat mengalami babak rekonsiliasi, hubungan Turki-Israel tidak pernah benar-benar pulih sepenuhnya seperti masa kejayaannya dahulu. Setiap kali terjadi eskalasi konflik di Gaza, baik dalam skala kecil maupun besar, hubungan kedua negara selalu kembali memburuk, menciptakan pola pasang surut yang berulang dari waktu ke waktu. Erdogan secara konsisten memposisikan dirinya sebagai pembela utama rakyat Palestina di panggung internasional, sebuah posisi yang sangat populer di kalangan domestik Turki maupun di banyak negara mayoritas Muslim lainnya. Namun sekaligus menjadi sumber ketegangan permanen dengan Israel yang memandang retorika tersebut sebagai bentuk provokasi berkelanjutan yang tidak konstruktif bagi upaya perdamaian di kawasan. Dinamika hubungan antara pemimpin dua negara ini juga tidak bisa dilepaskan dari karakter personal masing-masing tokoh. Baik Erdogan maupun Netanyahu dikenal sebagai politisi dengan gaya kepemimpinan yang kuat, cenderung populis, dan memiliki basis dukungan domestik yang setia terhadap sikap tegas mereka dalam isu-isu nasionalisme dan keamanan. Erdogan telah memimpin Turki selama lebih dari 2 dekade, baik sebagai Perdana Menteri maupun Presiden, dan selama periode tersebut, ia berhasil mentransformasi Turki dari negara yang cenderung sekuler dan berorientasi barat menjadi negara yang lebih menonjolkan identitas Islam dan berupaya memperluas pengaruhnya di kawasan Timur Tengah Afrika Utara, hingga Kaukasus. Sementara itu, Netanyahu juga dikenal sebagai salah satu pemimpin Israel dengan masa jabatan terlama, yang sepanjang kariernya secara konsisten mengambil sikap keras terhadap ancaman-ancaman yang dipandang membahayakan keamanan Israel, baik itu dari Iran, kelompok-kelompok militan di Gaza dan Lebanon, maupun dari negara-negara yang dianggap bersimpati terhadap kelompok-kelompok tersebut. Bagi Netanyahu, retorika Erdogan yang berulang kali menyerukan kehancuran Israel bukan sekadar bahasa politik biasa, melainkan ancaman nyata yang harus direspons secara serius, termasuk dengan melibatkan sekutu utama Israel, yaitu Amerika Serikat, untuk turut menekan Turki agar meredakan sikapnya. Rivalitas kedua tokoh ini juga mencerminkan pertarungan yang lebih besar mengenai siapa yang akan menjadi kekuatan dominan di kawasan Timur Tengah pada masa mendatang. Turki, dengan populasi yang besar, kekuatan militer yang terus berkembang, serta ambisi untuk menjadi pemimpin dunia Sunni, memandang dirinya sebagai kandidat kuat untuk mengisi kekosongan pengaruh yang mungkin ditinggalkan oleh kekuatan-kekuatan tradisional di kawasan. Sementara Israel, dengan keunggulan teknologi militer dan dukungan kuat dari Amerika Serikat, terus berupaya mempertahankan superioritas strategisnya di tengah kawasan yang mayoritas penduduknya secara historis tidak bersahabat dengan eksistensinya. Faktor Iran juga menjadi variabel penting yang mewarnai dinamika hubungan Turki-Israel. Meskipun Turki dan Iran secara historis memiliki rivalitas tersendiri, terutama terkait pengaruh di Suriah, Irak, dan kawasan Kaukasus, Turki secara konsisten menyatakan preferensinya terhadap keberlangsungan rezim Iran dibandingkan keruntuhannya. Logika di balik sikap ini cukup kompleks, sebab meski Iran yang lemah atau terpecah bisa menciptakan ketidakstabilan yang menguntungkan Turki dalam beberapa aspek, hal itu juga berpotensi menghilangkan penyeimbang penting terhadap Israel di kawasan, sesuatu yang sebenarnya juga menguntungkan posisi strategis Turki dalam jangka panjang. Ketika konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran memanas, posisi Turki menjadi semakin rumit untuk dibaca. Di satu sisi, Turki tidak ingin terlihat mendukung Iran secara terbuka, karena akan merusak hubungannya dengan Amerika Serikat dan negara-negara Teluk yang menjadi mitra ekonomi penting. Namun di sisi lain, Turki juga tidak ingin terlihat berpihak kepada Israel. Mengingat popularitas domestik Erdogan sangat bergantung pada citranya sebagai pembela Palestina dan penentang kebijakan Israel. Kondisi ini membuat Turki terus berjalan di atas tali yang sangat tipis, berusaha menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertentangan, tanpa harus mengorbankan salah satu pilar kebijakan luar negerinya.
Dari perspektif yang lebih luas, ketegangan Turki-Israel ini juga menjadi cerminan dari perubahan tatanan geopolitik global yang tengah berlangsung. Dominasi tunggal Amerika Serikat sebagai kekuatan adidaya global semakin ditantang oleh munculnya kekuatan-kekuatan regional yang lebih asertif dalam menentukan kebijakan luar negerinya sendiri, tanpa selalu tunduk pada arahan Washington. Turki adalah salah satu contoh paling nyata dari fenomena ini, sebuah negara anggota NATO yang secara formal terikat dengan aliansi militer Barat. Namun dalam praktiknya seringkali mengambil sikap independen, bahkan berseberangan dengan kepentingan sekutu-sekutu Baratnya, termasuk dalam isu Israel, hubungan dengan Rusia maupun kebijakan terhadap Suriah. Fenomena ini pun memunculkan perdebatan panjang di kalangan think tank dan lembaga kajian strategis Barat mengenai bagaimana seharusnya NATO menyikapi anggota yang memiliki orientasi kebijakan luar negeri yang berbeda dari mayoritas anggota lainnya. Sebagian pihak berpendapat bahwa Turki tetap memiliki nilai strategis yang tidak tergantikan bagi NATO, mengingat lokasi geografisnya yang unik, menghubungkan Eropa, Timur Tengah, dan Asia, serta kontrolnya atas selat-selat penting yang menjadi jalur pelayaran strategis antara Laut Hitam dan Laut Mediterania. Namun sebagian pihak lainnya mengkhawatirkan bahwa sikap independen Turki, terutama dalam isu Israel, bisa mengganggu soliditas aliansi dan menciptakan preseden bagi anggota-anggota lain untuk mengambil sikap serupa dalam isu-isu sensitif lainnya. Terlepas dari berbagai kompleksitas geopolitik tersebut, satu hal yang pasti adalah bahwa rivalitas antara Erdogan dan Netanyahu telah menjadi salah satu dinamika paling menarik untuk terus diamati dalam konstelasi politik internasional kontemporer. Kedua tokoh ini, dengan segala perbedaan latar belakang, ideologi, dan basis kekuasaan masing-masing, telah menciptakan sebuah narasi konflik yang jauh melampaui sekadar perselisihan bilateral antara dua negara, melainkan telah menjelma menjadi simbol dari pertarungan ideologis yang lebih besar antara berbagai kekuatan yang memperebutkan pengaruh di kawasan yang selama puluhan tahun tidak pernah benar-benar lepas dari gejolak dan ketidakstabilan. Pertanyaan besar yang kini menggantung di benak banyak pengamat internasional adalah, ke arah mana hubungan kedua negara ini akan bergerak setelah KTT NATO di Ankara usai digelar? Apakah momentum pertemuan puncak aliansi militer terbesar di dunia ini akan menjadi kesempatan bagi kedua belah pihak untuk sedikit meredakan ketegangan demi menjaga soliditas aliansi? Ataukah justru akan menjadi panggung baru bagi Erdogan untuk semakin memperkuat retorikanya menentang Israel di hadapan para pemimpin dunia yang hadir? Mengingat pola perilaku yang telah ditunjukkan selama bertahun-tahun terakhir, banyak pihak cenderung skeptis bahwa ketegangan ini akan mereda dalam waktu dekat, terutama selama konflik di Gaza dan berbagai isu turunannya masih terus berlangsung tanpa penyelesaian yang jelas. Yang menjadi catatan penting bagi para pengambil kebijakan di berbagai belahan dunia adalah bahwa dinamika hubungan antar negara, sekeras dan serumit apapun kelihatannya di permukaan, pada akhirnya selalu dipengaruhi oleh kalkulasi kepentingan nasional jangka panjang masing-masing pihak. Baik Turki maupun Israel, terlepas dari segala retorika keras yang dilontarkan para pemimpinnya, sesungguhnya memiliki kepentingan strategis yang saling terkait, baik dalam hal stabilitas regional, hubungan dagang, maupun keseimbangan kekuatan di kawasan yang sama-sama mereka tempati. Sejarah hubungan kedua negara telah membuktikan bahwa periode permusuhan sekeras apapun, pada akhirnya selalu diikuti oleh fase-fase normalisasi, meski membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan proses yang tidak mudah untuk dilalui. Namun untuk saat ini, dengan tuntutan 4.596 tahun penjara yang telah diajukan Jaksa Istanbul, retorika saling serang yang terus berlanjut antara kedua pemimpin, serta momentum KTT NATO di Ankara yang menjadi sorotan dunia internasional, jelas bahwa babak konfrontasi antara Erdogan dan Netanyahu masih akan terus berlanjut dalam waktu yang cukup panjang ke depan. Dunia internasional pun kini menanti dengan penuh perhatian bagaimana dua tokoh dengan karakter kepemimpinan yang sama-sama keras dan tidak kenal kompromi ini akan menavigasi hubungan bilateral mereka di tengah kompleksitas geopolitik global yang terus berubah. Sembari tetap harus menghadapi tekanan domestik dari rakyat masing-masing yang menuntut sikap tegas terhadap pihak yang dianggap sebagai lawan. Bagi masyarakat internasional yang mengikuti perkembangan isu ini, penting untuk memahami bahwa konflik antara Turki dan Israel bukanlah sekadar drama politik antara dua individu semata, melainkan cerminan dari pergulatan yang jauh lebih besar mengenai identitas, ideologi, dan kepentingan strategis yang telah berlangsung selama puluhan tahun dan kemungkinan besar akan terus berlanjut dalam berbagai bentuk di masa-masa mendatang. Setiap eskalasi baru, baik berupa dakwaan hukum, pernyataan keras di podium internasional, maupun langkah-langkah kebijakan konkret seperti pemutusan hubungan dagang, senantiasa menambah lapisan baru dalam narasi panjang rivalitas yang telah mewarnai hubungan kedua negara sejak lebih dari 1 dekade terakhir. Pada akhirnya, sejarah akan mencatat bagaimana momentum KTT NATO di Ankara ini menjadi salah satu titik penting dalam perjalanan panjang hubungan Turki dan Israel,
Sebuah pertemuan yang berlangsung tepat di tengah puncak ketegangan diplomatik yang belum pernah terjadi sebelumnya antara kedua negara. Apakah ini akan menjadi awal dari babak baru yang lebih gelap dalam hubungan kedua negara? Ataukah justru menjadi titik balik yang mendorong kedua belah pihak untuk kembali mencari jalan dialog? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Yang jelas, dunia kini menyaksikan bagaimana dua kekuatan penting di kawasan Timur Tengah dan sekitarnya tengah berada dalam pertaruhan besar yang hasilnya akan turut menentukan arah stabilitas kawasan untuk tahun-tahun mendatang. Setiap keputusan yang diambil Erdogan maupun Netanyahu dalam beberapa bulan ke depan akan menjadi bahan kajian panjang bagi generasi diplomat dan pengamat hubungan internasional berikutnya. Sebab jarang sekali dalam sejarah modern, dua pemimpin negara yang secara formal masih terikat hubungan diplomatik saling melontarkan tuduhan hukum dan retorika politik seberat dan seintensif ini secara terbuka di hadapan mata dunia.